Saat jatuh cinta, tidak ada pemandangan lebih indah selain wajah sang kekasih. Setelah selesai menulis surat dengan perasaan menggebu, aku berjalan membawa nampan berisi kue dan 2 cangkir teh di tangan. Semakin melangkah, membuat debar-debar semakin kuat di dada. Semoga jenengan bahagia dengan anak Pak Beni, dan aku akan membahagiakan Ais. Ada keyakinan gadis pemalu itu akan menjadi milikku. Sampai di ruang tunggu asrama putri yang terletak sebelum pintu masuk, tanganku sudah siap mengetuk, tapi terhenti mendengar isak gadis itu. Isak tangisnya membuat hatiku seperti diiris-iris. Rasa sakit yang sama ketika ku dengar seseorang telah menghitbahnya. Sebesar itukah cintanya pada Gus Hanan? Bersabarlah Ais, tidak ada rasa sakit yang bertahan lama. Setelah usai dengan semua ini, aku janji akan membahagiakanmu jika antum menerima pinanganku. Ais, sebaiknya kamu ke Masih-Barang, pulang bersama Uma dan Abah hari ini juga. Ku dengar ucapan itu dari ibunya. Tapi Uma, bukannya Uma dan Abah naik motor. Bagaimana Ais bisa ikut? Dan kita bisa naik bis Ais, biar abahmu yang naik motor sendiri. Uma, imtihan 3 hari lagi. Ais sudah mau pulang sebelum kami benar-benar dilepas oleh pihak pondok. Bukannya sia-sia 6 tahun Ais di sini tinggal menunggu ustadz dan ustazah dengan ridho melepas kami. Keberkahan ilmu Ais saat ini ada dalam ridho mereka, Uma. Ais meminta pengertian ibunya. Gadis itu tidak selemah yang kupikirkan. Keluguan yang ia tampakkan ternyata berbeda dengan kekuatan hatinya. Dia bukan gadis rapuh. Aisyah tidak ingin pergi dari pondok dengan cara tidak lazim, kabur karena tidak betah, atau kabur karena masalah. Inilah prinsip yang seharusnya dipegang setiap kami, para penuntut ilmu. Ibunya bergeming, rupanya wanita itu memahami putrinya. Sekitar 10 menit, aku berdiri di balik pintu. Ku ketuk pelan dan mengucapkan salam pada keduanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ini disuruh Umi. Ku letakkan 2 gelas teh dan kue dalam piringan yang kubawa. Terima kasih nak. Apa mereka masih bicara serius di dalam sana? Ibu Ais bertanya. Iya bu, aku jawab sembari menggendong nampan di dada. Sebenarnya aku berharap bahwa lamaran itu gagal dan Gus bahagia dengan Nisa. Tapi apapun yang terjadi nanti, itulah yang terbaik. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk dijalani setiap hambanya. Oh begitu. Ya sudah, terima kasih ya nak. Oh iya, namanya siapa? Sedari saya datang tadi, lihat sampean sibuk sekali di dapur Umi. Saya Abdul bu, dulu sempat satu kelas sama Ais. Dari mana Abdul? Saya dari Jombang. Walah, sama kalau begitu sama Ais. Saat mengobrol, berkali-kali mataku tidak bisa ditahan untuk melihat ke arah gadis itu. Hati ini hanya bisa beristighfar, merasai gemuruh di dada. Oh, enggak bu. Kalau begitu saya pamit dulu, takut Umi perlu sesuatu. Oh iya, ini titip surat buat Ais. Kasihkannya pas lepas imtihan saja bu. Maaf merepotkan. Kuserahkan sebuah amplop pada ibunya. Ini adalah taktik. Jika amplop itu kuserahkan pada Ais, tentu akan jadi masalah untukku dan dia. Namun, karena kuserahkan pada ibunya dan memberikannya setelah haflah ikhtitam di rumah, maka tidak melanggar aturan pondok. Ibunya melihat keheranan. Ais sama sekali tidak menimpali obrolanku dengan ibunya. Barangkali hatinya sangat hancur atau malu padaku. Aku tidak tahu. Oh iya. Wanita parubaya itu meraih amplop tanpa berkata apa-apa. Aku pun berpamitan, tapi masih penasaran dengan keadaan Ais, dan beberapa saat berdiam di balik pintu. Tuh Ais, masih banyak pria soleh dan ganteng, tidak kalah sama anak Yai itu. Tapi kira-kira apa isi amplop ini? Apa surat cinta buat kamu Ais?
Ibunya terus menghibur. Bibirku bergerak membentuk senyuman tanpa sadar saat disebut pria soleh dan ganteng. Apalagi ibunya bilang tidak kalah dengan Gus Hanan, membuatku makin bersemangat. Terdengar Ais mendesak. Iya, Uma, banyak. Tapi apa iya mau sama Ais? Bisa saja isi surat itu tentang Gus dan Nisa. Soalnya tadi aku sempat bilang, Ais, sabar dan kuat ya. Iya ya, belum tentu dia mau. Apalagi kalau gadisnya cengeng begini, mana suka kentut lagi. Hahaha. Ais tertawa mendengar ucapan umanya. Pada akhirnya, tangis Aisyah reda diiringi nasihat menyejukkan hati dari sang bunda. Lalu keduanya tertawa. Tawa yang membuatku tersenyum karena ikut bahagia. Pantaslah, engkau terlihat lembut Ais. Rupanya engkau dibesarkan wanita yang ucapannya sesejuk embun.